Assalamualaikum. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengetahuan mengenai loyang almini, mulai dari loyang baru, kemudian perawatan, penggunaan, dan penyimpanan. Jadi supaya lebih bermanfaat untuk kalian semua yang menyaksikan video ini ya. Langsung aja, di depan kita sekarang ini ada beberapa contoh loyang almini yang digunakan untuk baking. Yang pertama ini ada loyang almini tulban model kue zaman dulu. Terus ada bentuk klasik bulat dan kotak. Ini loyang sifon. Kalau yang ini loyang tulban tapi bermotif. Ini loyang persegi panjang. Biasanya saya gunakan untuk lapis Surabaya atau spiku. Kalau ini baking sheet untuk mengoven roti manis, kue sus, dan lain-lain sebagainya. Oke, dimulai dari perawatan awal untuk semua loyang almini ini. Ya, ketika kalian semua baru beli loyang yang baru, yang pertama contoh loyang ini ya. Ketika baru beli pertama kali di toko, itu jangan dicuci menggunakan sabun. Cuci saja menggunakan air biasa. Kemudian dibersihkan debunya sampai bersih, lalu dikeringkan. Kemudian setelah kering, itu loyang baru yang baru dibeli itu di oven dulu guys. Di oven dulu selama kurang lebih 1 jam. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, supaya loyang itu awet. Supaya loyang itu tidak lengket untuk penggunaan periode berikutnya, dan untuk mengeluarkan kuenya itu mudah. Nah, setelah di oven selama kurang lebih 1 jam, itu baru bisa digunakan. Kalau misalkan untuk loyang yang ini, penggunaannya dipoles pakai margarin atau poles loyang, kemudian kasih kertas roti, dipoles lagi. Begitu juga berlaku untuk loyang yang kotak. Ini juga bisa dikasih alas, dipoles, dikasih kertas roti, dipoles lagi. Bagian samping juga boleh. Sedangkan loyang yang ini, loyang tulban, ini nggak bisa dikasih alas. Jadi dia harus dipoles tebal, ditaburin tepung terigu, terus tepungnya sisanya dikeluarin. Kalau untuk loyang motif ini wajib dikasih terigu ya, tapi tipis-tipis aja. Atau bisa juga menggunakan poles loyang yang beli jadi, atau bisa menggunakan poles loyang buatan sendiri. Bahannya margarin, minyak makan atau minyak goreng, kemudian tepung terigu. Itu perbandingannya 1:1:1. Tetapi itu nggak bisa disimpan lama ya, karena biasanya akan bau tengi. Baunya itu tengi dan aromanya nggak sedap saat dipoles. Tetapi kalau untuk perbedaannya sama yang ditabur terigu, itu juga nggak sama bedanya, karena nanti akan juga menyisakan lapisan di atas kuenya. Jadi sebaiknya setelah dipoles tebal, ditabur terigu aja tipis-tipis. Itu tadi step pertama ketika memiliki atau membeli loyang baru, kemudian cara memolesnya. Yang kedua, untuk supaya loyang ini awet, yang berikutnya setelah digunakan, itu loyangnya jangan dicuci menggunakan sabun cuci piring atau deterjen untuk cuci piring. Karena apa? Itu nanti akan menyebabkan loyang itu berinteraksi dengan bahan-bahan kimia yang ada di deterjen cuci piring itu atau sabun cuci piring itu.
Itu yang mengakibatkan loyangnya itu menjadi lengket. Yang kedua, itu akan menyebabkan loyangnya ini menjadi tipis lama, jadi sehingga tidak awet. Jadi lama-lama dia itu akan bisa menyebabkan rusak dan menipis. Jadi sebaiknya cara perawatan pencucian loyang-loyang alumini ini adalah dibersihkan pakai ini, solet atau spatula plastik. Sisa-sisa kue yang menempel dibersihkan semua. Kalau udah bersih, dilap pakai tisu, ya kan. Setelah itu kan pasti masih ada minyak-minyaknya tuh. Nah, itu disiram pakai air panas. Itu berlaku untuk loyang ini, tulban, loyang ini, ini dan ini. Nah, ini bisa dilihat guys. Ini kan masih ada sisa-sisa kuenya kan. Ini setelah saya pakai enggak saya cuci, cuman saya bersihkan pakai spatula kemudian disobek pakai tisu. Berlaku juga untuk baking sheet. Seperti ini. Ini juga apalagi kalau untuk proses produksinya itu setiap hari. Kalau setelah pakai dicuci itu sangat nggak efisien. Jadi sebaiknya dibersihkan pakai spatula atau pakai scraper. Nah, bisa dibersihkan pakai scraper seperti ini. Ini contohnya ya. Nah, begini saja sampai bersih. Kemudian ini sisa-sisa bahan yang ada di sini dibuang. Bagian sampingnya juga bisa seperti ini. Kalaupun ini tidak mengganggu, nggak usah dibersihkan juga nggak apa-apa. Bisa dibersihkan ketika kalau udah kelihatan sangat tebal saja. Tetapi di beberapa periode tertentu untuk baking sheet ini sebaiknya dilakukan pencucian, tetapi juga tidak menggunakan sabun cuci piring. Intinya semua loyang alumini tidak boleh dicuci menggunakan sabun cuci piring, kecuali loyang sifon. Karena sifon itu kuenya harus menempel di cetakan, karena nanti dia kan harus dibalik seperti ini kan. Nah, untuk loyang sifon masih boleh dicuci menggunakan sabun cuci piring, tetapi resikonya nanti loyangnya itu menjadi tipis. Tapi itu pun juga perlu proses yang sangat panjang untuk loyangnya menjadi tipis. Jadi itu tergantung dari kalian mau cuci pakai cara dibersihkan pinggirannya dengan spatula, kemudian diserbet pakai tisu, lalu dibilas dengan air panas bisa, dicuci pakai sabun juga bisa, khusus untuk yang sifon. Karena supaya kuenya tetap lengket di loyangnya. Nah, setelah dicuci, dibersihkan atau disiram pakai air panas, untuk penyimpanan loyang apabila tidak digunakan setiap hari atau hanya beberapa saat, itu bisa kalian bersihkan sampai kering, kemudian simpan di lemari. Tetapi jika penggunaannya seperti baking sheet ini yang digunakan setiap hari rutin untuk produksi, itu sebaiknya nggak dicuci, cukup dibersihkan menggunakan scraper seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian bisa disusun di troli atau bisa dimasukkan ke dalam oven untuk efisiensi tempat. Jadi seperti itu ya. Atau kalau masih punya box atau plastiknya pada saat pembelian, itu bisa dimasukkan ke dalamnya, kemudian disimpan di dalam lemari. Jadi kesimpulannya guys, semua loyang yang berbahan alumini itu jangan dicuci menggunakan sabun. Cucinya cukup dibersihkan kerak yang menempel, diserbet pakai tisu atau pakai serbet kain, kemudian dibilas pakai air panas. Itu supaya loyangnya awet, kemudian kuenya mudah dikeluarkan. Itu saja tips atau pengetahuan tentang loyang dari Billy Pastry. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa subscribe, follow, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.